Misalkan di antara empat mazhab mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam satu perkara, bolehkah kita memilihnya yang mana saja yang menurut kita lebih ringan? Kita lihat dalilnya. Jangan spontan, oh karena saya Syafi'i di Indonesia, udah yang penting Syafi'i saya ambil saja. Walaupun misalnya ada pendapat Imam Ahmad lebih kuat dalilnya. Atau karena dia di Saudi, pendapat Imam Ahmad yang dominan, kemudian dikatakan Imam Syafi'i lebih benar, lalu Imam Syafi'i ditolak. Enggak, bukan begitu. Kita diberikan akal sehat, yang kita pegangnya adalah dalil. Ya kan gitu. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, mereka hidup di zaman itu. Tidak ada media yang kayak kita sekarang bisa menggabungkan pendapat mereka kan. Jadi berpisah-pisah. Sampai Imam Malik waktu ketemu dengan Imam Abu Hanifah di Mekah, muridnya Imam Malik bilang, wahai Imam Malik, di sana di tiang sebelah sana itu ada Abu Hanifah. Jadi selama ini terkenal Imam Malik sama Abu Hanifah ini belum pernah ketemu dan selalu umumnya bentrok. Tahu kenapa bentrok? Abu Hanifah hidup di Irak, gitu kan? Ini Abu Hanifah ini meninggal tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun lahirnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i nggak pernah ketemu sama Abu Hanifah, tapi dia adalah imam madhab, gitu kan? Maka selalu di tempatnya di Irak waktu itu di Kufa, tempatnya Imam Abu Hanifah ini terkenal banyak hadis-hadis bohong. Maka beliau akhirnya menolak hadis ahad. Ahad ini hadis satu jalur. Fulan sahabat Nabi itu ahad satu jalur, nggak ada sahabat lain, nggak ada jalur lain gitu. Nah beliau nolak tuh hadis ahad karena beliau takut jangan sampai pada zaman itu ada hadis-hadis bohong. Beliau cuma terima hadis yang mutawatir. Mutawatir ini lawannya ahad ya, jalurnya banyak. Jalur A, B, C sahabat, jalur A, B, D, E, F sahabat, terus gitu jalurnya banyak. Jadi hadisnya sahih. Semua mutawatir itu umumnya hadisnya sahih. Jadi kan umumnya hadisnya disahihkan karena banyak jalurnya satu sama lain saling menguatkan. Ama Imam Malik terbalik. Hadis ahad diterima semua oleh Imam Malik. Yang penting jalurnya benar. Kenapa? Karena Imam Malik tinggal di kota Madinah. Bahkan Imam Malik disebutkan dalam bagian daripada penjelasan ilmu usul fikihnya Imam Malik, beliau mengatakan qaul wa af'al, ya kan? Ahli Madinah hujjah. Beliau mengatakan kalau tidak ditemukan dalil dalam satu perbuatan atau perkataan atau sebuah benda seperti takaran misalnya, maka beliau mengatakan perkataan dan pernyataan serta bendahnya penduduk Madinah itu hujjah. Maka beliau pernah waktu ditanya tentang takaran, Imam Abu Hanifah punya takaran untuk mengukur zakat fitrah, gitu kan? Itu ngikutin orang Kufah, orang Irak. Takarannya berbeda dengan masyarakat Madinah. Imam Malik bilang enggak. Ini takarannya masyarakat Madinah, dari zaman Nabi mereka pakai nih. Nah gitu, jadi ini perselisihan lah gitu kan. Tapi masing-masing punya dalil. Akhirnya waktu muridnya Imam Malik bilang di sana, tiang sana ada Imam Abu Hanifah tuh. Imam Malik datangin, dialoglah berdua. Gitu kan. Jadi dialog di antara kedua. Begitu selesai berdialog, murid-muridnya Imam Malik penasaran nih mau dengar. Wahai Imam, bagaimana tadi? Kata Imam Malik rahimahullah, beliau memuji Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan Allah telah memudahkan saya bertemu dengan seseorang yang kalau dia mau buat tiang masjid ini berbicara, bisa berbicara. Artinya saking luar biasa ilmunya gitu. Dia tidak sembarangan gitu orang itu. Jadi akhirnya Imam Malik pun memuji Imam Abu Hanifah. Jadi karena di sini alasannya adalah alasannya dalil, argumennya apa? Benar atau enggak? Kan begitu. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i ini lahir tahun 150, Imam Malik meninggal 179. Jadi Imam Syafi'i sempat belajar, ya, mengambil dari kitab Muwatta Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i ini sampai menjadi seorang alim besar. Dan salah satu muridnya namanya Ahmad bin Hanbal, imam madhab yang lain. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal lebih fokus ke masalah ilmu hadis. Imam Syafi'i lebih fokus ke masalah hukum fikih. Maka apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Wahai Ahmad, kalau seandainya ada sesuatu yang sampai kepadamu dari Nabi SAW, hadis, gitu kan, yang bertolak belakang dengan pendapatku, sampaikanlah kepada kami, maka kami akan meluruskannya. Jadi Imam Syafi'i pun tidak fanatisme. Kalau ada yang benar, mana lebih benar diambil. Dan beliau mengatakan semua yang sesuai dengan hadis Nabi maka dia madhabku. Artinya tolak semua pendapat yang salah. Dan hampir semua imam empat begitu mengatakan. Jadi kita lihat dalilnya. Mana kira-kira dalil yang lebih kuat, lalu kita cenderung kepada dalil gitu kan.